Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi tembereng lingkaran. Pada materi sebelumnya, tentu kalian sudah mempelajari apa itu unsur-unsur dari lingkaran. Salah satunya adalah tembereng. Di antara kalian, adakah yang masih ingat dengan tembereng lingkaran? Baik, di sini kakak mau mengingatkan kembali kepada kalian apa itu yang dimaksud dengan tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur, yaitu busur AB kalau dalam gambar ini, dan tali busur, yaitu garis lurus AB. Jadi, tembereng adalah luas daerah yang arsir merah ini, dan di arsir merah ini namanya tembereng. Lalu bagaimana sih Kak kalau kita mau mencari luas daerah tembereng lingkaran? Caranya mudah, yaitu dengan cara luas juring dikurang dengan luas segitiga. Luas juring adalah sudut pusat, yaitu sudut O, dibagi dengan 360 derajat, kemudian dikalikan dengan pi r kuadrat, lalu dikurangi dengan luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Di sini ada contoh yang pertama. Pada gambar lingkaran, di samping diketahui jari-jari lingkaran 14 cm. Tentukan luas tembereng. Untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal, maka kita tulis dulu nih apa saja yang diketahui oleh soal atau apa saja nih informasi yang kita dapat dari soal. Yang kita dapat adalah jari-jarinya yaitu 14 cm. Jari-jari adalah OA dan OB. Kemudian sudut pusatnya 90 derajat. Kak, kenapa sih kok sudut pusatnya 90 derajat? Padahal di sini kakak enggak menuliskan keterangan bahwa sudut pusat itu 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena di sini lihat, ada tanda siku-siku atau tanda tegak lurus. Itu artinya sudutnya 90 derajat. Selanjutnya kita langsung bisa mencari luas tembereng, yaitu luas juring dikurang dengan luas segitiga. Untuk mempermudah, kita mencari satu persatu terlebih dahulu, dimulai dari luas juring. Luas juring adalah sudut pusat dibagi dengan 360 derajat, dikalikan dengan pi r kuadrat. Sudut pusatnya berapa tadi kita dapat? Yaitu 90 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali dengan 22/7 dikali dengan R-nya yaitu 14 dikali 14. Kemudian kita sederhanakan nih yang bisa dibagi. Di sini nolnya punya 1, di sini juga punya 1, maka kita tinggal coret. Kemudian ada lagi nggak yang bisa dibagi? Tentu ada, yaitu 7 dengan 14 menghasilkan 2. Dari 9/36 dapat kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9, maka didapat 1/4 dikali 22 dikali 2 dikali 14. Dari sini ada nggak yang bisa kita bagi? Ya, tentu ada, yaitu 4 dengan 2, menghasilkan 2 di sini. Kemudian ada lagi nggak yang bisa disederhanakan? Tentu ada, yaitu 2 dengan 22, menghasilkan 11. Jadi tersisa 11 dikali 14 sama dengan 154 cm persegi. Yang kedua, kita mencari luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya yaitu 14, tingginya juga kita dapat 14, kemudian dibagi dengan 2. Kak, kenapa alas sama tingginya tuh 14? Nah, kalau di siku-siku atau sudutnya 90 derajat itu lebih mudah untuk menentukan alas dan tinggi. Alas dan tinggi itu nilainya sama dengan jari-jari. Maka di sini kenapa hasilnya 14? Karena jari-jarinya 14. Dari sini kita bisa sederhanakan, yaitu 14 dibagi 2. Hasilnya 7. Maka tersisa 7 dikali 14 sama dengan 98 cm persegi. Dan begitu kita dapat temukan luas tembereng adalah 154, yaitu luas juring, dikurang dengan luas segitiga, yaitu 98, sama dengan 56 cm persegi. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Pada gambar lingkaran di samping, diketahui jari-jari lingkaran 10 cm, dan panjang tali busur AB juga 10 cm.
Tentukan luas tembereng. Sama seperti soal sebelumnya, kita tulis dulu yang diketahui yaitu jari-jarinya 10 cm dan sudut pusatnya di sini 60 derajat. Selanjutnya kita mencari luas temberengnya, yaitu luas juring dikurang dengan luas segitiga. Kita mencari luas juring terlebih dahulu. Sudut pusatnya yaitu 60 derajat per 360 derajat dikali dengan pi-nya kita memakai 3,14 dikali dengan jari-jarinya 10 dikali dengan 10. Kemudian kita sederhanakan. Di sini punya 0 coret, di sini bawah juga punya. Kemudian 6 per 36 sama-sama bisa dibagi 6, menghasilkan 1 per 6 dikali 3,14 dikali dengan 100, yaitu dari 10 dikali 10. Kemudian 3,14 dikali 100, untuk perkalian 100, maka komanya aja kita jalankan. Kita coret 0-nya 1, maka komanya mundur ke belakang 1. Kemudian kita coret lagi 1, maka komanya menjadi di belakang 4, mundur lagi 1. Maka didapat 314 dibagi dengan 6, menghasilkan 52,33 cm persegi. Oke, selanjutnya kita mencari luas segitiga. Tetapi pada kasus ini berbeda dengan kasus yang nomor 1 atau contoh 1. Kalau di contoh 1, alas dan tingginya itu sama dengan panjang jari-jari. Tetapi kalau di sudut 60 derajat, kita harus mencari tinggi segitiga terlebih dahulu. Dari gambar kita dapat segitiga AOB. AO-nya itu 10 cm, OB-nya juga 10 cm, dan panjang AB-nya juga 10 cm. Yang kita cari adalah tingginya, yaitu garis tengah ini. Maka kita ambil titik, sembarang titik, misal kita ambil di sini C misal. Nah, kalau kita bagi 2 nih, berarti 10 dibagi 2. Maka di sini 5, di sini juga 5. Maka segitiga yang terbentuk menjadi seperti ini. Kita ambil hanya segini. Nah, OCB. Tadi CB-nya berapa? 5. Kemudian OB-nya 10. Maka yang kita cari dengan menggunakan rumus triple Pythagoras, kita mencari panjang OC. Panjang ini, siku-sikunya di C. Maka kita dapat OC kuadrat sama dengan OB kuadrat dikurang dengan CB kuadrat. OB kuadrat, panjang OB-nya berapa? 10 kuadrat. Kemudian dikurang dengan CB-nya berapa? 5. Berarti 5 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100. Dikurang dengan 5 kuadrat berapa? 25. Maka OC sama dengan akar 75. Berapa akar 75? Akar 75 itu sama aja dengan 25 dikali dengan 3. 25-nya kita akarin. Akar dari 25 berapa? Yaitu 5. Akar 3 ada nggak? Nggak ada. Jadi tetap kita tulis akar 3 cm. Jadi tingginya adalah 5 akar 3. Selanjutnya kita bisa menghitung luas segitiga. Kita gambar terlebih dahulu. Segitiga yang di sini A, di sini B, dan di sini adalah O. Sini tadi tingginya, AB panjangnya 10, OA juga 10, OB juga 10, dan tinggi di sini adalah 5 akar 3. Maka didapat luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa? Alasnya adalah 10, yaitu panjang AB. Kemudian tingginya berapa? Yaitu 5 akar 3 dibagi dengan 2. Dari sini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 10 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Maka 5 dikali 5 adalah 25 akar 3. Oke, di sini dihapus dulu segitiganya. Maka kita dapat luas temberengnya adalah luas juring dikurang dengan luas segitiga. Luas juringnya adalah 52,33 dikurang dengan luas segitiganya, yaitu 25 akar 3. Kalau jawabannya sampai sini juga sudah benar, atau kalian mau mengubahnya menjadi desimal,
Berarti 52,33 dikurang dengan 25 dikali dengan akar 3. Nah, akar 3 itu bernilai 1,67. Berarti 52,33 dikurang dengan 41,75. Maka didapat hasil akhirnya 10,58 cm persegi. Nah, kalau kalian mengerjakannya sampai sini juga sudah benar, atau mau sampai sini pun juga sudah benar. Dua-duanya jawabannya benar. Oke, di sini aku punya sebuah kalimat, yaitu belajar mencintai matematika dan kamu akan menikmatinya. Cukup sekian dan terima kasih materi dari yang aku sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubunginya ke aku atau ke Bu Lila mengenai tugas dan materi yang kalian belum paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.